Menikah separuh agama adalah ungkapan yang cukup populer, atau dalam ungkapan lain dikatakan eh, menikah itu termasuk menyempurnakan separuh agama. Apa ya makna dari menikah adalah separuh agama? Apakah artinya menikah itu begitu penting nilainya, derajatnya, dan dianggap sebagai separuh agama, lalu ajaran-ajaran yang lain itu di separuhnya, sholat, puasa. Apakah begitu arti dari menikah separuh agama? Atau dia punya makna lain? Karena menikah tentu saja tidak bisa dibandingkan misalnya dengan ibadah. Sebelum saya menjelaskan tentang makna menikah separuh agama dalam perspektif mubadalah, izinkan saya mengungkap terlebih dahulu bahwa ungkapan ini asalnya adalah sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Namun teks hadis ini tidak begitu populer di kalangan ulama hadis. Maksud saya tidak tercatat dalam kitab-kitab hadis yang utama seperti Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah. Bahkan tidak juga ada di Muwatta Imam Malik dan Musnad Ahmad bin Hambal. Karena itu beberapa ulama menganggap ini lemah atau tidak sahih ya. Tetapi memang dia tercatat di kitab hadis Mu'jamnya Imam At-Tabrani, Mu'jamul Awsat. Jadi di situ ditulis hadis tersebut yang secara bahasa Arab bunyinya adalah idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fima baqiya. Idza tazawwaja, apabila menikah al abdu seorang hamba atau seseorang, faqad istakmala maka telah menyempurnakan nisfa dinihi separuh agamanya. Falyattaqillaha maka bertakwalah fima baqiya pada separuh yang lain. Dalam riwayat lain redaksinya adalah demikian, yang nanti ini bisa disatukan untuk memaknai hadis tersebut ya. Man razaqahullahu imra'atan solihatan faqad a'anahu fi syatri dinihi falyattaqillaha fi syatril akhar. Seseorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang solehah, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya pada separuh agamanya. Lalu bertakwalah pada separuh yang lain. Jadi kalau hadis pertama itu menikah secara umum adalah separuh agama, kalau pada hadis yang kedua itu lebih tegas, lebih jelas adalah menikahi istri yang solehah adalah separuh agama. Apa makna dari separuh agama ini? Tentu saja sama sekali tidak bermakna bahwa menikah itu nilainya separuh agama. Sementara semua amal yang lain, ibadah yang lain yang begitu banyak, mulai dari ritual atau ibadah yang sangat penting masuk dalam rukun Islam, seperti syahadat, sholat, puasa, haji, lalu menjadi di separohnya, menikah di separoh sendiri. Jadi mengambil satu porsi, setengah porsi sendiri dari agama. Sementara seluruh ajaran-ajaran yang lain itu di separoh yang lain. Saya kira tidak demikian arti dari separoh agama itu. Tidak juga berarti bahwa menikah satu orang atau satu kali itu dianggap separuh agama, maka menikah sekali lagi itu separuh yang lain menjadi satu, menjadi utuh. Tidak juga. Ini seringkali joke saya dengar di beberapa penceramah. Saya pikir tidak demikian. Lalu apa makna menikah separuh agama? Nah, saya akan mencoba memaknainya menggunakan perspektif mubadalah, yaitu kesalingan di mana suami istri itu menikah sebagai pasangan yang saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling berbuat kebaikan untuk mengelola rumah tangga agar tanggung jawabnya bisa dipikul bersama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Lalu pribadi dua pihak tersebut menjadi orang yang dua-duanya bahagia dan
membahagiakan. Demikian interpretasinya, yaitu bahwa agama di sini artinya adalah dua hal. Pertama, inti dari ajaran agama itu adalah dalam konteks pernikahan adalah berbuat baik, yaitu khairukum li ahlihi, bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya. Atau dalam bahasa Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, saling berbuat baiklah kalian kepada pasangan kalian, kepada istri bagi laki-laki atau kepada suami bagi perempuan. Jadi inti dari agama dalam konteks pernikahan adalah saling berbuat baik. Nah, ketika seseorang menikah, maka dia sesungguhnya baru dapat separuh dari orang yang dinikahinya. Karena itu bahasa hadis berikutnya adalah barang siapa yang memperoleh atau menikahi istri soleha. Jadi seseorang itu dengan menikahi istri soleha, dia baru dapat separuh agama, artinya separuh dari orang yang siap untuk berbuat baik, siap untuk melakukan kebaikan. Nah, separuhnya yang lain dari mana? Dari dirinya. Sehingga istri solehanya berbuat baik, dianya berbuat baik. Separuh tambah separuh menjadi satu. Karena itu agama di sini artinya adalah komitmen untuk berbuat baik. Dan komitmen itu baru separuh kalau seseorang menggantungkannya baru kepada pasangannya yang soleha tadi, istri soleha tadi. Begitupun mungkin sebaliknya diartikan secara mubadalah hadis ini kepada perempuan. Jadi perempuan yang menikahi seorang laki-laki yang soleh, dia baru dapat separuh komitmen berbuat baik dari pasangan yang solehnya itu. Karena itu si perempuan juga diminta untuk menjadi istri soleha. Jadi agama di sini pertama artinya adalah inti ajaran agama terkait dengan relasi yang baik, kebaikan. Atau kedua artinya komitmen. Jadi karena din itu, agama itu juga artinya dain, yaitu tanggung jawab, yaitu komitmen. Nah karena itu ketika seseorang menikahi orang yang soleh atau soleha, dia baru memperoleh separuh komitmen untuk mengelola rumah tangga. Separuh yang lain adalah dari dirinya. Sehingga separuh dari dirinya, separuh dari pasangannya, maka jadi satu bulat yang disebut oleh Al-Quran sebagai misaqon ghalidhon, ikatan yang kokoh yang harus dijaga bersama. Jadi agama di sini adalah komitmen untuk berbuat baik, dan itu akan utuh kalau terjadi dari dua belah pihak. Kita tahu 5 pilar pernikahan atau pasangan suami istri dalam Al-Quran ada 5, kelima-limanya itu mengindikasikan kesalingan, mengindikasikan satu sama lain harus berbuat secara serentak, aktif dan bersama-sama. Artinya kalau baru satu pihak, maka itu baru separuh, yaitu separuh agama. Jadi agama yang utuhnya itu 5 pilar oleh kedua belah pihak. Nah jika baru salah satu yang punya komitmen dan melakukannya, maka agama dalam pernikahan mereka berdua itu baru separuh. Nah karena itu kenapa lalu Quran menegaskannya pakai bahasa-bahasa kesalingan. Misalnya pilar yang pertama adalah zawaj, yaitu saling berpasangan, satu sama lain merasa menjadi pasangan bagi yang lainnya. Lalu muasyarah bil ma'ruf, yaitu saling berbuat baik. Tidak cukup hanya satu yang berbuat baik, tapi kedua belah pihak. Lalu kemudian musyawarah atau berembuk juga sama, tidak cukup cuma satu orang yang berkata, berpendapat, lalu memutuskan, tetapi bagaimana dibuka bersama sehingga kedua belah pihak bisa berpendapat dan berembuk sehingga menjadi pendapat yang kokoh dari dua belah pihak. Satu akal itu separuh, tapi dua akal dalam pernikahan menjadi utuh dan penuh. Begitupun tarodin atau saling rela. Jadi kerelaan dari satu pihak baru separuh, itu separuh agama. Nah kalau mau utuh maka kerelaannya dari dua belah pihak, istri kepada suami, suami kepada istri. Jadi 5 pilar itu adalah misaqon ghalidhon, adalah sebagai agama yang utuh, ikatan yang utuh, ikatan yang kokoh dan penuh. Itu diisi oleh berpasangan kedua belah pihak, saling berbuat baik, muasyarah bil ma'ruf, saling musyawarah satu sama lain, dan tentu saja tarodin, saling ridho. Jadi
tarodin saling ridho, saling berembuk musyawarah, saling muasyarah bil ma'ruf, saling berpasangan, dan ini membentuk sebuah misakon ghalidhon atau ikatan utuh yang bisa disebut sebagai agama. Sehingga pasangan itu menjadi utuh, penuh komitmennya untuk selalu berbuat baik, lalu menciptakan kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga, sehingga menjadi rumah tangga yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan ibadah, penuh dengan rasa cipta karya yang memberikan kebaikan kepada semua pihak, baik diri, keluarga maupun masyarakat dan semesta. Itulah arti dari menikah separuh agama, bahwa dalam pernikahan itu kita harus sadar ada dua belah pihak, yang satu separuh, agar supaya dia menjadi utuh itu perlu digabungkan, dibarengkan dari aku dengan kau, aku dan kau menjadi kita, menjadi utuh. Kita lalu bisa mengelola dan melalui seluruh tantangan-tantangan kehidupan rumah tangga jika kedua belah pihak memiliki perspektif, cara pandang, dan perilaku untuk saling berbuat baik, maka insya Allah tantangan apapun akan mudah dan bisa dilalui. Demikian arti dari menikah separuh agama dalam perspektif mubadalah. Semoga kita semua, terutama mereka yang sudah berpasangan, terus berusaha untuk memastikan diri dan pasangannya serta seluruh anggotanya, jika anggota keluarganya jika punya, itu memunculkan, mewujudkan kebaikan-kebaikan sehingga bisa selalu hidup dalam bahagia dan membahagiakan, baik di dunia ini dan semoga sampai di akhirat nanti, sehidup sesurga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menghadiahkan kepada kita, menganugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan hidup di dunia ini dalam berkeluarga, dan juga hidup, kebahagiaan hidup, kebaikan hidup di akhirat nanti, dan kita semua terjaga dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.